Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Di video yang lalu kita sampaikan beberapa hal tentang kisah hidup Imam Syafi'i dari sejak beliau lahir di Gaza, pergi ke Mekah dan Madinah untuk belajar dari guru-guru besar di sana. Insyaallah di video kali ini kita lanjutkan bercerita tentang perjalanan hidup dan keilmuan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Summa rahila ilal Yaman wa akhadha an Mutarrif bin Mazin. Kemudian beliau setelah dari Madinah belajar dari Imam Malik, beliau pergi ke Yaman dan mengambil ilmu dari Mutarrif bin Mazin, salah seorang ulama di situ. Wa Hisham bin Yusuf, ada Mutarrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadi, Amr bin Abi Salamah, Yahya bin Hasan. Ini adalah guru-guru besar beliau di Yaman, dan juga beliau menuntut ilmu dari banyak guru-guru yang lain. Dan ada satu kejadian unik yang terjadi ketika beliau sampai dan tiba di Yaman. Jadi Imam Syafi'i ini adalah salah seorang ulama yang memiliki firasat yang kuat. Firasat itu apa? Firasat itu semacam kalau kita misalnya berfirasat, menurut firasat saya sebentar lagi akan datang bulan bin bulan, itu namanya firasat. Dan firasat ini berbeda-beda kekuatannya antara seseorang dan orang yang lain. Artinya bisa jadi firasat saya kuat sementara orang lain tidak, atau sebaliknya. Nah, Imam Syafi'i termasuk orang yang firasatnya kuat. Dan firasat bukan berarti mengetahui hal gaib dari jin atau bukan. Bukan. Firasat itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hatilah kalian terhadap firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat diri kita dengan Allah, maka semakin kuat firasat kita. Nah, Imam Syafi'i termasuk orang yang firasatnya kuat. Pertama kali beliau tiba di Yaman, beliau berjumpa dengan salah seorang penduduk Yaman, dan dalam hati beliau ada firasat bahwa orang ini bukan orang yang baik. Tapi apa yang terjadi? Pertama kali beliau bertemu dengan orang ini langsung menawarkan tempat tinggal, menawarkan penginapan yang nyaman. Kemudian selama Imam Syafi'i di situ, beliau bertamu selama 3 hari 3 malam, dijamu dengan jamuan yang istimewa. Dan di dalam hati Imam Syafi'i masih terjadi semacam kegalauan gitu istilahnya. Firasat beliau mengatakan bahwa orang ini bukan orang yang baik. Tapi kenapa selama 3 hari 3 malam beliau dilayani dengan begitu baik? Namun apa yang terjadi? Setelah beliau 3 hari 3 malam bertamu di situ, ingin melanjutkan perjalanan, sebelum beliau pamit pulang, tiba-tiba orang yang tadi menjamu itu mengatakan, wahai fulan, wahai kisana, mana bayarannya selama 3 hari? Biaya penginapan sekian, biaya makan sekian, biaya minum sekian, dan seterusnya. Nah, akhirnya dalam Imam Syafi'i, di dalam hati beliau mengatakan, betapa benarnya yang sudah aku firasatin dari awal. Artinya firasat beliau ternyata benar. Orang tersebut ternyata melayani bukan secara cuma-cuma. Di akhir juga dia minta dibayar oleh Imam Syafi'i. Lanjut kepada pembahasan kita. Tsumma rahila ilal Iraq. Kemudian beliau setelah dari Yaman pergi ke Irak lagi. Wa akhadha an Waqi' bin Jarrah, mengambil ilmu, belajar dari Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah ini adalah salah satu guru yang juga terkenal, yang beliau abadikan di dalam syair beliau. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, kemudian Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan Imam Waqi' memberi kabar kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan sebagai petunjuk kepada orang yang bermaksiat. Nah, Imam Syafi'i mengadu bahwa beliau hafalannya lemah. Padahal di dalam sejarah hidup beliau diceritakan bahwa saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i, kalau beliau ingin menghafal bagian kitab sebelah kanan, sebelah kiri harus ditutup. Kenapa? Karena kalau terlihat oleh beliau, ini akan langsung hafal. Dan itu bisa merusak dan mengacaukan hafalan beliau. Bayangkan saja seperti yang kita sampaikan di pekan kemarin atau di video kemarin, bahwa beliau menghafal kitab Muwatta yang tebalnya sebegitu banyak lembarannya, beliau hafal dalam 9 hari dengan hafalan yang kuat.
Seperti ini pun beliau masih mengadu bahwa hafalan beliau itu buruk atau lemah. Dalam kisah yang lain disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengalami sedikit gangguan dalam kekuatan hafalan beliau karena pernah suatu hari di pasar tanpa beliau sengaja melihat betis seorang nenek-nenek yang sudah tua, tanpa sengaja. Itu mempengaruhi hafalan beliau. Bagaimana dengan orang yang sengaja mencari-cari aurat orang lain atau mungkin bahkan aurat lain jenis, bahkan mungkin dengan sengaja, maka yang jelas ini lebih berpengaruh terhadap hati dan juga hafalan orang tersebut. Imam Syafi'i yang begitu hebatnya pun terpengaruh dengan hal yang tidak disengaja dan beliau merasa berdosa. Na'udzubillah, semua na'udzubillah, ya kita bertobat atas apa yang sudah kita lakukan di zaman-zaman yang sudah lalu. Kita lanjut, di Irak beliau belajar dari Imam Waqi' bin Jarrah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Hamad bin Usama, Ayyub bin Suwaid Ar-Romli, Abdul Wahab bin Abdul Majid, Ismail bin Ulayyah, dan ini semua adalah guru-guru beliau di Irak. Wa allafa kitabahul Hujjah, dan beliau mengarang kitab beliau yang bernama Al-Hujjah di Irak. Wa jama'a fihi madhhabul qadim, dan beliau menuliskan di dalam kitab Al-Hujjah madhab beliau yang lama. Dan madhab Imam Syafi'i sebenarnya ada dua. Ada madhab lama, ada madhab baru. Madhab lama adalah madhab yang beliau sampaikan dan beliau bukukan di Irak. Madhab yang baru adalah madhab yang beliau sampaikan dan beliau bukukan di Mesir. Nanti akan kita bahas bagaimana bisa madhab itu berubah-berubah. Kenapa pendapat beliau berubah? Insya Allah nanti kita sampaikan. Ini sedikit tentang perjalanan beliau di Irak. Wa akhadha 'anil Imam Syafi'i madhhabahu a'immatun kibarun Imam Ahmad wal Imam Abi Thawr. Dan banyak yang belajar dari Imam Syafi'i tentang madhab yang lama ini, imam-imam besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i yang terkenal ini, wal Imam Abu Thawr juga murid beliau yang terkenal. Tsumma tawajjaha ila Misr, kemudian beliau pindah ke Mesir. Wa taghayyara ijtihaduhu fi katsirin minal masail, dan pendapat beliau banyak berubah dalam beberapa permasalahan. Faraja'a an aqwalihil qadimah, maka beliau meralat pendapat beliau yang lalu di Irak. Wa asasa madhhabahul jadid, dan beliau membangun madhab beliau yang baru. Wa amla kitabahul dan beliau mendikte atau menyampaikan kitab beliau itu al-Um. Wa sannafa kadzalika risalah, dan mengarang juga kitab ar-risalah fi usulil fiqhi, dari ilmu usul fikih. Wa kana bi hadhihi risalah muassisa ilmu usulil fiqhi wa fatiha maghaliqi, dan dengan itu beliau adalah pendiri usul fikih dan sebagai juga pembuka pintu ilmu usul fikih. Intinya beliau ketika sudah di Mesir mengubah beberapa pendapat beliau dalam beberapa permasalahan. Bagaimana bisa pendapat beliau berubah? Di Mesir mengatakan A, ketika pindah ke Irak mengatakan B, dan seterusnya. Pertama, fikih itu adalah hukum praktis atau hukum yang diamalkan dalam keseharian, dan ini juga banyak terpengaruh dengan kondisi sosial, ekonomi, dan masyarakat yang ada di situ. Makanya tidak sama antara fikih Arab dengan fikih Indonesia secara sederhananya gitu ya. Contohnya, Al-Quran mengatakan tutuplah aurat kalian. Menutup aurat kalau di Arab secara prakteknya, secara detailnya ya bisa menggunakan surban kalau untuk menutup kepala, atau menggunakan gamis untuk menutup bagian badan. Di Indonesia untuk menutup kepala, ini meskipun bukan aurat, maksudnya dari segi perincian bisa menggunakan peci hitam atau yang lain, dan di segi pakaian bawahnya bisa menggunakan kemeja atau pakaian adat. Yang penting perintah Allah menutup aurat. Bagaimana detail dan praktek secara khususnya, yaitu tergantung menyesuaikan bagaimana kondisi masyarakat di situ. Makanya Imam Syafi'i juga banyak permasalahan yang beliau ralat pendapat beliau di Irak dengan pendapat yang baru di Mesir, itu karena terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat, dan juga terpengaruh juga dari guru-guru beliau, yang mana di Mesir ini banyak guru-guru beliau yang menggunakan metode yang berbeda dengan metode guru-guru beliau di tempat yang lain. Dan juga di Mesir beliau mendapatkan formula baru ataupun mendapatkan cara baru untuk menyimpulkan suatu hukum. Dan mazhab yang dipakai oleh kita sebagai penganut mazhab Syafi'i adalah mazhab yang baru, kecuali ada beberapa permasalahan
yang mana para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat yang kuat dalam permasalahan-permasalahan tersebut adalah pendapat yang lama. Tapi secara umum yang akan kita bahas ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang baru atau mazhab beliau yang baru. Wa yu'tabarul Imam Syafi'i mujaddidal mi'ati tsaniyah al-qarni tsani. Dan Imam Syafi'i dianggap sebagai pembaharu abad kedua. Pembaharu maksudnya apa? Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap abad mengirim satu orang untuk memperbaharui agama Islam. Artinya yang menjadi ikon atau ikon di masing-masing abad. Abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian abad kedua yang memperbaharui Islam adalah Imam Syafi'i. Kenapa? Li'annahu jam'a baina ulumil hadits wa ahli ra'yi. Karena Imam Syafi'i mengumpulkan metode antara ilmu hadis dan para ulama yang menggunakan pendapat atau pemikiran. Maksudnya beliau belajar kepada Imam Malik yang memang dominannya adalah hadis. Kemudian juga beliau belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, dan di Mesir beliau belajar ahli ra'yi, artinya ulama yang menggunakan pemikiran dalam menentukan hukum. Dan beliau satukan metode ini menjadi mazhab Imam Syafi'i yang mana mazhab Imam Syafi'i adalah satuan atau kesatuan dari dua metode yang besar ini. Itu salah satu alasannya. Wa arsa qawaid ilmi usulul fikih, dan beliau yang menguatkan atau mengokohkan kaidah ilmu usul fikih. Kemudian idhafatan ila ittila'il wasi' ala hadis, kemudian pengetahuan beliau yang luas tentang ilmu hadis, wa riwayatihi riwayat hadis, wa rijalihi para perawi hadis. Jadi Imam Syafi'i ini ahli fikih, ahli pendapat, ahli hadis, kemudian juga beliau memahami perawi hadis, wal Qur'an ulumihi ilmu Qur'an, ulumul Qur'an, at-tarikh, sejarah, syair, sastra, bahasa, ini semuanya dikuasai oleh Imam Syafi'i, dan beliau menjadi ulama terbesar di bidang-bidang tersebut. Makanya beliau dianggap sebagai pembaharu abad kedua. Wa wara'ihi, wara' beliau, takwa beliau, zuhud beliau di dunia, dan seterusnya. Jadi ini adalah sekian alasan dari begitu banyak alasan kenapa beliau dinobatkan sebagai pembaharu di abad kedua. Wa tuwfiya rahimahullah bil Qahirah sanah 204 lil hijrah. Beliau wafat di Kairo di Mesir tahun 204 Hijriah. Nah, beliau ketika beliau sakit sebelum wafat, beliau berwasiat kepada orang-orang di sekitar beliau, nanti setelah saya meninggal, ketika kalian ingin mengantarkan jenazah saya ke makam, ke kuburan, tolong bawa jenazah saya di depan rumah Sayyidah Nafisah. Siapa Sayyidah Nafisah? Sayyidah Nafisah itu adalah seorang ulama perempuan yang hidup di Mesir ketika itu, dan termasuk keturunan Rasulullah SAW, perempuan yang sangat solehah. Apa tujuan Imam Syafi'i meminta agar jenazah beliau dibawa di depan rumah Sayyidah Nafisah? Beliau ditanya oleh para sahabatnya, beliau mengatakan, saya ingin jenazah saya terlihat oleh Sayyidah Nafisah sehingga Sayyidah Nafisah mendoakan saya. Dan benar, jenazah beliau ketika ingin diantarkan ke pemakaman dibawa di depan rumah Sayyidah Nafisah dan didoakan oleh Sayyidah Nafisah. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan Imam Syafi'i kepada keturunan Rasulullah SAW, meskipun Sayyidah Nafisah tidak sepopuler Imam Syafi'i di zaman beliau, tapi Imam Syafi'i tetap menghargai darah daging dan keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan itu yang perlu kita contoh dari Imam Syafi'i. Jangan sampai kita melukai atau menyakiti perasaan salah seorang di antara keturunan Rasulullah SAW. Kalau kita menghormati keturunan Rasulullah, maka berarti kita juga menghormati dan mengagungkan Rasulullah SAW. Kita lanjut. Qad qala anhu Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, kana al-Imam Syafi'i kasyamsi lid dunya. Imam Syafi'i itu bagaikan matahari bagi dunia. Bayangkan, dunia tanpa matahari ya gelap. Orang-orang atau manusia tanpa ilmu Imam Syafi'i akan gelap. Artinya betapa besarnya jasa Imam Syafi'i dari segi ilmu. Wakal afiyah lil badan. Imam Syafi'i juga bagaikan kesehatan bagi badan. Badan kalau udah sakit ya nggak ada manfaat yang besar, lemah dan seterusnya. Sama. Manusia itu atau dunia ini tanpa Imam Syafi'i, tanpa ilmu dari Imam Syafi'i, itu bagaikan dunia yang sakit. Ini adalah pujian Imam Ahmad, murid beliau, kepada Imam Syafi'i. Fahal taro li hadaini min khalaf? Apakah ada pengganti bagi keduanya? Artinya dunia bisa nggak digantikan dengan selain matahari? Nggak bisa. Badan bisa digantikan dengan kesehatan? Nggak bisa. Kalau sakit ya nggak ada gunanya. Awan huma min niwat, atau ada penggantinya? Nggak ada. Istilahnya kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i adalah orang yang tidak bisa diganti dengan siapapun karena besarnya jasa beliau. Wa qala rahimahullah atau Imam Ahmad mengatakan,
Karena al-fiqh kuflan ala ahli. Fikih itu sangat susah untuk dipahami. Hatta fatahahullah bisyafi'i. Sampai Allah membuka yang susah itu dengan perantara Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i ini yang membuka jalan untuk memahami fikih. Salah satunya dengan Imam Syafi'i mengarang ataupun menciptakan atau mendasari ilmu usul fikih, mencetus ilmu usul fikih. Sehingga dengan ilmu usul fikih terbuka lebar jalan dan cara bagaimana kita memahami hukum dari ayat-ayat dan dalil-dalil yang lain. Wa qala fihi al-Imam Abu Zur'ah mengatakan ma'alamu ahadan a'zama minnatan ala ahli Islam min Syafi'i. Saya tidak tahu ada seseorang yang lebih besar jasanya terhadap umat Islam daripada Imam Syafi'i. Artinya kata Imam Abu Zur'ah, dari sekian ulama, dari sekian besar ulama, sekian banyak ulama, tidak ada yang jasanya lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Dan ini sebenarnya bukan sekedar pujian yang tanpa alasan. Pujian beliau ini masuk akal dan memang Imam Syafi'i jasanya sangat besar di dalam perjalanan keilmuan di dalam agama Islam. Makanya Imam Syafi'i ini termasuk salah satu madhab beliau itu termasuk salah satu madhab yang paling banyak penganutnya di dunia ini. Kenapa kita harus bermadhab? Kenapa tidak langsung mengambil dari Quran dan hadis? Kenapa kita harus mengikuti pendapat A dan B dan seterusnya? Apakah kita tidak mengikuti Quran dan hadis dengan bermadhab? Insya Allah masalah seperti ini akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Yang jelas secara umum kita bermadhab dan harus bermadhab karena kita masih belum layak untuk mengambil hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Kita masih belum paham caranya. Makanya kita ikut imam-imam yang sudah berkompeten dalam bidang menentukan hukum. Secara umum seperti itu, tapi insya Allah kita akan sampaikan di pembahasan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada video kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.